Bismillahirrahmanirrahim. Walam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Tatkala sahabat-sahabat Nabi kembali dari pertempuran Badar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita semua teman-teman pemirsa channel Najamuddin S, semoga senantiasa dikaruniai nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dalam beraktivitas keseharian, sehat bersama keluarga, kelancaran dan keberkahan rizki dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Next teman-teman, video kali ini masih mereview sosok Kiai Abdullah Hasan yang mendapatkan surat pemberitahuan tentang jatuhnya helikopter TNI AD di Lampung pada tahun 1981 ya. Dalam salah satu manuskrip kumpulan dakwah Kiai Abdullah Hasan ini ya, yang mengutip ayat 17 dari Quran surat Al-Anfal yang berarti rampasan perang, dan kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. kamu tidak membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuhnya. Bukanlah engkau membunuh ketika engkau membunuh itu, melainkan Allah lah yang membunuh atau memanah. Allah hendak mencoba orang-orang beriman dengan kemenangan itu sebagai cobaan yang baik. Sesungguhnya Allah mendengar dan mengetahui. Tatkala sahabat-sahabat Nabi kembali dari pertempuran Badar, ini keterangan ya, latar belakang diturunkannya ayat 17 dari Al-Quran surat Al-Anfal ini, asbabun nuzulnya ya, yaitu tatkala sahabat-sahabat Nabi kembali dari pertempuran Badar dengan membawa kemenangan, padahal bilangan mereka sedikit dibandingkan dengan musuh, yaitu 300 orang lawan 1000 orang. Lalu mereka bermegah-megah dengan banyak membunuh musuh. Maka diturunkan Allah ayat ini, yakni pada ikatnya, bukan kamu yang membunuh musuh itu, tetapi Allah yang membunuhnya, karena Allah yang menurunkan malaikat menolong kamu, dan Allah menguatkan hatimu dan menghilangkan takut dari hatimu, serta menjatuhkan takut dan gemetar dalam hati musuhmu hingga mereka kalah dan cerai-berai melarikan diri. Pada ikatnya, ya Muhammad, bukan engkau yang melempar musuh ketika engkau melempar itu, tetapi Allah yang melempar.
bentuknya seperti lemparan manusia biasa, tetapi bekasnya luar biasa, bukan seperti bekas lemparan manusia, sebab itu adalah pada ikatnya lemparan Allah yang mempunyai pengaruh yang besar hingga menakutkan musuh semuanya. Teman-teman, manuskrip ini menjelaskan tentang peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tahun 622 Masehi pasca hijrah, tahun kedua hijrah ya, di mana umat Islam yang hanya sedikit antara 300 orang melawan 1000 orang kafir Quraisy. Perang pertama sekaligus kemenangan telak pertama bagi pejuang Islam dalam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Atas rahmat Allah lah kaum muslimin mendapatkan bantuan para malaikat. Dari peristiwa kemenangan agung ini, lalu turunlah ayat 17 surat Al-Anfal ini. Nah, atas rahmat dan limpahan karunia Allah pula, pengulangan sejarah serupa juga dialami oleh para ulama kita di Indonesia. Di antaranya, seperti yang terjadi dalam Perang Kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1950. Manuskrip Kiai Abdullah Hasan mengungkapkan hal ini. Salah satu bukti bahwa berkat para ulama lah terbukanya gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada beberapa hikmah, pelajaran, pesan moral, akidah, keimanan, dan tauhid yang disampaikan dari manuskrip Kiai Abdullah Hasan ini. Menggambarkan betapa besar dan hebatnya kekuasaan serta kebenaran firman-Nya. Atas limpahan rahmat karunia-Nya, ketika para penegak kebenaran, yakni orang-orang mukmin itu berjuang menegakkan agama Allah, tidak boleh melarikan diri dari pertempuran melawan kaum kafir penjajah itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain. Ajaran tawakal, rasa tawadu yang terkandung dalam ayat 17 surat Al-Anfal, yang berarti rampasan perang, menjadi sikap para ulama, para pahlawan pendahulu kita dalam perjuangannya menegakkan kebenaran, membela agama Allah dan tanah air. Meskipun mereka mendapatkan kemenangan dalam perjuangan atau pertempuran, terutama bila kita sedikit dan musuh banyak atau alat senjata kita kurang, sedang peralatan senjata musuh cukup, seperti dalam perjuangannya dari tahun 1945 sampai 1950. Betapa tawadunya mereka melarang sikap berlebih-lebihan, berfoya-foya, membangga-banggakan diri, sehingga takabur dengan mengatakan bahwa kitalah yang banyak berjasa terhadap bangsa dan negara ini, banyak membunuh musuh dan sebagainya. Karena perilaku ini bukanlah ajaran Islam, karena pada hakikatnya Allah lah yang memberanikan hati mereka dan Allah lah yang menakutkan hati musuh. Inilah yang tersirat
tersurat, amanah dari manuskrip Kiai Abdullah Hasan yang penuh makna dan dapat kita petik dan kita apresiasi bagi upaya terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia, agar kita tidak pernah melupakan sejarah. Semoga apa yang menjadi pengorbanan waktu, tenaga, harta, jiwa, raga, dan darah cita-cita para ulama pembuka gerbang kemerdekaan dan para pahlawan kemerdekaan negeri ini dapat terwujud dengan semestinya, tidak dikhianati oleh bangsa ini, utamanya para pejabat, para pemangku kebijakan di negeri ini.